Halo sobat wirausaha dimanapun Anda berada ya. Ketemu lagi dengan channelnya Mas Ragil, channel yang bahas tentang bagaimana kita berwirausaha di desa teman-teman ya. Oke. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman kepada teman-teman semua ya, tentang membuka ataupun memulai membuka usaha TK dengan modal 3 juta rupiah teman-teman ya. Jadi ini adalah modal kecil-kecilan untuk memulai membuka usaha TK yang saya jalankan ataupun yang saya lakukan pada saat saya mengawali membuka usaha ATK ini teman-teman ya. Jadi seperti apa sih cara saya dengan modal 3 juta saya membuka usaha ATK ini? Simak terus videonya Mas Ragil sampai selesai ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke? Salam wirausaha. Nah, teman-teman semua ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, bahwasanya saya mengawali membuka usaha TK itu dengan bermodalkan adalah 3 juta rupiah teman-teman ya. Jadi saya akan menceritakan pengalaman saya dengan menggunakan uang 3 juta itu untuk memulai membuka usaha TK yang seperti saya jalankan sekarang ini teman-teman ya. Jadi begini, dulu awal mulai membuka usaha TK ini saya memang awalnya adalah berawal dari melihat situasi teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau membuka usaha ATK itu teman-teman juga harus melihat situasi ya, situasinya seperti apa. Maksudnya situasi adalah apakah di lingkungan teman-teman itu memang prospeknya ada untuk usaha ATK. Jadi jangan sampai nanti kita udah buka usaha ATK nggak taunya prospeknya untuk kedepannya kurang bagus teman-teman ya, karena sudah banyak yang membuka ataupun karena aktivitas perekonomian dunia bisnis itu di tempat yang mau kita buka usaha itu memang tidak ada ataupun sedikit ya. Jadi itu juga akan mempengaruhi daripada penjualan ATK di toko kita nanti teman-teman ya. Jadi pada saat itu saya melakukan survei ya di sekitar tempat saya melihat bahwasanya untuk usaha ATK ini dan fotokopi ini masih kurang teman-teman ya. Artinya masih belum banyak yang membuka usaha seperti ini di daerah saya. Kalaupun ada itu jaraknya berjauhan ya, paling enggak 2 kilo ataupun 3 kilo baru ada usaha yang sama, yaitu usaha fotokopi dan ATK. Nah dari situ saya juga melihat peluang di sini karena posisi lokasi saya ini di sebelah sana itu dekat sekolahan juga ya, melewati sekolahan ya. Jadi lokasi saya ini kan di kecamatan teman-teman, di kecamatan di daerah pedesaan ya. Jadi untuk sekolahan yang dari sana itu kalau mau fotokopi harus melewati toko saya atau melewati tempat saya ya, sebelum saya buka usaha ini. Jadi alangkah baiknya kalau saya buka di sini, otomatis yang sekolah atau perkantoran dari arah sana itu bisa mampir dulu ke tempat saya daripada jauh-jauh ke seberang sana melewati saya, kan otomatis akan lebih menghemat waktu dan biaya seandainya mereka datang ke tempat saya ataupun toko saya yang dilewatinya teman-teman. Jadi saya inisiatif, saya membuka usaha ini karena beberapa hal tersebut teman-teman ya. Dari segi jaraknya antara satu toko dan toko yang lain itu yang berjauhan, kemudian karena ada aspek juga dari perkantoran ya, karena untuk yang area sana kalau mau fotokopi ataupun membeli ATK harus melewati tempat saya ini teman-teman. Jadi daripada mereka jauh-jauh ke sana kan mendingan kan belanjanya ke tempat saya. Nah jadi seperti itu hal yang mempengaruhi saya atau mendorong saya untuk membuka usaha ATK ini. Kemudian dari hal tersebut saya berinisiatif ya dengan nekat, usaha dengan modal nekat ya, modal pas-pasan. Modal pas-pasan itu, jadi saya mempunyai modal sedikit itu
saya membeli mesin fotokopi teman-teman ya. Mesin fotokopi bukan yang ini mesin yang baru ya. Jadi dulu bukan ini mesinnya, masih yang Canon manual ya, yang Canon manual. Bukan yang ini ya, masih yang Canon manual. Jadi kalau kita mau fotokopi itu masih disusun satu-satu berderet seluruh ruangan ini sampai penuh kalau rangkap banyak ya. Jadi waktu itu harganya masih antara 20-an ya kalau salah, 20-an juta. Jadi modal saya cuma sedikit, jadi uang saya itu habis cuma buat beli mesin fotokopi yang saya gunakan itu teman-teman ya, pada saat itu ya. Jadi waktu itu tinggal sisa 3 juta. Jadi waktu itu saya habis beli mesinnya, uang saya, modal saya yang udah pas-pasan habis cuma buat beli mesin yang harga 20 juta tadi teman-teman ya. Kemudian bagaimana caranya saya bisa membeli ATK-nya teman-teman ya. Masa saya buka usaha fotokopi dan ATK cuman ada mesinnya aja, kan lucu teman-teman ya. Jadi saya dengan modal yang 3 juta pas-pasan itu, saya bagaimana caranya supaya bisa membeli beberapa barang ATK yang paling enggak tuh bisa memacang sedikit barang ya, biar ada isinya gitu ya, supaya enggak kosong. Masa usaha fotokopi dan ATK cuma ada mesinnya aja, nggak ada peralatan kantor atau perlengkapan sekolah, kan aneh gitu ya teman-teman ya. Lagian juga kita mau fotokopi perlu kertas ya teman-teman, kita harus beli kertas juga. Jadi pada saat itu saya beli kertasnya cuma 2 dus teman-teman ya, 2 dus yang merek natural itu, 1 dus yang F4, yang 1 dusnya A4. Cuma 2 dus itu saya beli kertasnya ya teman-teman ya, untuk mengawali saya buka usaha ini. Jadi perjuangannya itu memang sangat keras teman-teman ya, sangat harus benar-benar kita tuh dituntut untuk bekerja keras ataupun dengan modal yang pas-pasan seperti itu teman-teman ya. Kemudian dari uang 3 juta tadi kan beli kertasnya 2 dus, 1 A4 sama 1 F4. Yang lainnya saya beli peralatan yang murah meriah aja teman-teman ya. Jadi yang kayak pena modal 15.000 satu paknya, kemudian kayak penggaris, buku cuma berapa pak ya, kemudian alat-alat tulis, spidol, map, pokoknya yang harganya murah-murah ya. Dengan uang yang masih sisa 3 juta dipotong beli kertas 2 dus tadi, kita harus bisa mungkin untuk memutar uang yang sisa tadi untuk membeli peralatan yang ATK yang bisa memenuhi pajangan-pajangan di toko kita tersebut teman-teman ya. Namanya juga masih mengawali, otomatis kita juga menginginkan bahwasanya toko kita tuh ada isinya teman-teman ya, dengan uang yang modal yang pas-pasan ya. Tapi ya alhamdulillah dengan perlengkapan ataupun modal seadanya ya, saya bisa menjalankan usahanya sampai sekarang ini teman-teman ya. Seperti peralatan-peralatan yang murah aja teman-teman. Jadi kalau teman-teman membuka usaha ATK dengan modal pas-pasan seperti saya, yang penting kuncinya adalah niat teman-teman. Kalau teman-teman punya niat, pasti ada jalan buat memulai atau mengawali usaha ini. Misalnya teman-teman punya kolega ataupun teman yang punya akrab dengan grosir ATK, bisa memberikan kemudahan ya dengan membelikan barang tanpa membayar dulu teman-teman. Tapi memang resikonya kita harus dituntut untuk menghabiskan barang itu harus dengan jangka waktu yang cepat ya, karena kita di situ kita diberikan barang dengan tanpa memberikan uang ya, ataupun dikasih keringanan bon ya, tetapi ya resikonya kita harus bertanggung jawab penuh terhadap grosir yang telah memberikan kemudahan kepada kita teman-teman. Oke. Jadi kuncinya daripada memulai buka usaha ini dengan modal pas-pasan adalah kita harus ada niat, ada semangat, dan juga ada peluang bisnis di tempat kita ya. Jangan sampai kita sudah membuka usaha, ternyata di tempat kita itu untuk peluang bisnis yang jualan ATK fotokopi itu tidak bagus atau kurang bagus teman-teman ya. Walaupun sebenarnya itu dimanapun tetap masih laku, karena namanya juga jualan ATK itu banyak dibutuhkan oleh semua kalangan, baik itu kalangan pelajar, perkantoran, maupun kalangan umum
ya, seperti contohnya alat tulis itu dibutuhkan untuk menulis, untuk catatan dan sebagainya, teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah takut dan khawatir kalaupun usaha ATK ini tidak laku, jadi pasti tetap laku. Yang penting adalah kita bisa memanajemen dan mengelola toko kita sebisa mungkin, seoptimal mungkin agar toko kita ini berjalan dengan lancar, teman-teman. Jadi dengan usaha seminimal mungkin pun kita masih bisa membuka usaha ATK. Seperti contohnya adalah saya sendiri, teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah pesimis, tetap semangat berwirausaha. Oke, mungkin itu aja untuk share pada video kali ini tentang membuka usaha, pengalaman saya membuka usaha dengan modal pas-pasan yaitu 3 juta rupiah. Oke, mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk selalu pantau video-video terbaru saya ya, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, salam wirausaha.